Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan di channel Info Serpihan, info seputar pertanian dan tumbuhannya. Untuk video kali ini kita akan membahas seperti apa yang saya bawa saat ini. Ya, ini adalah nasi ya, tetapi tentu tidak akan saya bagi dengan Anda karena ini hanya satu piring. Jadi kalau saya bagi dengan Anda tentunya saya tidak kenyang. Yang akan kita bahas kali ini adalah padinya ya sebelum jadi nasi. Padi adalah komoditas pangan utama di Indonesia dengan permintaan beras yang terus meningkat. Pemilihan varietas padi yang produktif menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan. Dalam video ini kita akan membahas beberapa jenis padi unggul yang terbukti memberikan hasil panen tinggi serta tips budidaya yang efektif. Mari kawan, kita simak videonya. Yang pertama adalah varietas Ciherang. Varietas unggul nasional yang mengubah pertanian di Indonesia. Padi Ciherang adalah salah satu varietas padi yang telah menjadi tulang punggung pertanian padi di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2000 dan dikembangkan oleh Balai Besar Penelitian Padi, varietas ini menjadi pilihan utama petani karena produktivitasnya yang tinggi, ketahanan terhadap hama, dan adaptasinya yang luas di berbagai kondisi lahan. Asal-usul dari perkembangan padi Ciherang sendiri merupakan hasil persilangan antara varietas padi Sintanung dan IR64. Varietas ini dirilis sebagai respon terhadap kebutuhan akan padi yang mampu menghasilkan gabah berkualitas tinggi dengan ketahanan terhadap hama dan penyakit sejak peluncurannya. Ciherang dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia dan menjadi varietas dominan di banyak daerah. Karakteristik dari padi Ciherang yang pertama adalah produktivitasnya yang tinggi. Ciherang mampu menghasilkan gabah hingga 8-10 ton per hektar dengan perawatan yang optimal. Ini menjadikannya salah satu varietas padi yang paling produktif di Indonesia. Yang kedua adalah ketahanan terhadap hama dan penyakit. Varietas ini memiliki ketahanan yang baik terhadap perang batang coklat dan penyakit tungro, meskipun tetap memerlukan pengolahan hama terpadu untuk hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga adalah umur panen yang relatif singkat. Ciherang memiliki umur panen sekitar 110 hingga 115 hari setelah tanam, tergantung pada kondisi lingkungan dan perawatan. Yang keempat adalah adaptasi yang luas. Varietas ini dapat ditanam di berbagai jenis lahan, baik lahan sawah irigasi, tada hujan, maupun lahan yang kering. Hal inilah yang membuatnya cocok untuk berbagai kondisi agroekosistem di Indonesia. Yang kelima adalah kualitas gabah yang baik. Gabah Ciherang memiliki bentuk yang ramping, berwarna putih bersih, dan memiliki kadar amilosa sedang, sehingga menghasilkan nasi yang pulen dan enak. Kehadiran padi Ciherang telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Produktivitasnya yang tinggi membantu meningkatkan pendapatan petani dan memenuhi kebutuhan beras secara nasional. Selain itu, adaptasinya yang luas membuat varietas ini dapat ditanam di hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Selanjutnya adalah tantangan dan masa depan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, padi Ciherang juga menghadapi beberapa tantangan, seperti penurunan ketahanan terhadap hama warang batang coklat akibat mutasi biotipe hama. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti terus melakukan perbaikan genetik dan pengembangan varietas baru yang lebih tahan. Di masa depan, padi Ciherang diharapkan tetap menjadi salah satu varietas andalan petani dengan dukungan teknologi pertanian modern dan praktek budidaya yang berkelanjutan.
Padi Ciherang adalah bukti keberhasilan penelitian pertanian di Indonesia dalam menciptakan varietas yang unggul berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan terus dikembangkan dan diadaptasi, varietas ini diharapkan dapat terus menjadi solusi bagi petani dan masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah Inpari 32. Inpari 32 adalah salah satu varietas padi unggul yang dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan. Varietas ini dirilis untuk menjawab tantangan serangan hama wereng batang coklat yang sering merugikan petani. Dengan keunggulan utama berupa ketahanan terhadap wereng dan produktivitasnya yang tinggi, Inpari 32 menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan produksi padi secara nasional. Asal-usul dan pengembangan. Inpari 32 merupakan hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh para peneliti Balitbangtan. Varietas ini dirilis pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan varietas padi yang tahan terhadap hama wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3. Inpari 32 dikembangkan melalui proses seleksi dan persilangan yang ketat untuk memastikan kualitas dan ketahanannya. Karakteristik dari Inpari 32. Yang pertama, ketahanan terhadap hama wereng. Keunggulan utama Inpari 32 adalah ketahanannya terhadap wereng batang coklat, yang salah satu hama paling merusak tanaman padi. Varietas ini juga memiliki ketahanan terhadap penyakit tungro. Yang kedua, produktivitasnya yang tinggi. Inpari 32 mampu menghasilkan gabah hingga 7-8 ton per hektar dengan perawatan yang optimal. Potensi hasilnya yang tinggi membuat varietas ini diminati oleh petani. Yang ketiga, umur panen sedang. Varietas ini memiliki umur panen sekitar 115 hingga 120 hari setelah tanam, tergantung pada kondisi lingkungan dan perawatan. Yang keempat, adaptasi yang luas. Inpari 32 dapat ditanam di berbagai jenis lahan, termasuk lahan sawah irigasi dan tada hujan. Varietas ini cocok untuk ditanam di dataran rendah hingga menengah. Yang kelima, kualitas gabah yang baik. Gabah Inpari 32 memiliki bentuk yang ramping, berwarna putih bersih, dan memiliki kadar amilosa sedang. Nasi yang dihasilkan pulen dan enak sehingga disukai oleh konsumen. Kehadiran Inpari 32 memberikan solusi nyata bagi petani dalam menghadapi serangan hama wereng batang coklat yang sering menyebabkan gagal panen. Dengan ketahanan yang unggul, varietas ini membantu mengurangi kerugian ekonomi petani dan meningkatkan produktivitas padi nasional. Selain itu, Inpari 32 juga mendukung program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Varietas ini telah banyak diadopsi oleh petani di berbagai daerah, terutama di wilayah endemik wereng batang coklat. Meskipun memiliki banyak keunggulan, Inpari 32 tetap memerlukan pendampingan teknis bagi petani untuk memaksimalkan potensinya. Penggunaan pupuk yang tepat, pengelolaan air, dan pengendalian hama terpadu menjadi kunci keberhasilan budidaya varietas ini. Di masa depan, Inpari 32 diharapkan dapat terus dikembangkan dan diadaptasi untuk menghadapi tantangan baru, seperti perubahan iklim dan munculnya biotipe wereng yang lebih agresif. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat agronomi varietas ini. Inpari 32 adalah bukti nyata keberhasilan penelitian pertanian di Indonesia dalam menciptakan varietas padi unggul yang tahan hama dan berproduktivitas tinggi. Dengan dukungan dari pemerintah, peneliti, dan petani, varietas ini diharapkan dapat terus berkontribusi bagi kemajuan pertanian di Indonesia dan kesejahteraan bagi para petani. Yang berikutnya adalah IR64. Varietas inilah yang menjadi legendaris dan mengubah pertanian global. IR64 adalah salah satu varietas padi paling terkenal dan berpengaruh di dunia.
dikembangkan oleh International Research Institute di Filipina pada tahun 1985. Varietas ini menjadi primadona di banyak negara termasuk Indonesia. Karena produktivitasnya yang tinggi, kualitas gabah yang baik, dan adaptasinya yang luas, IR64 tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan global, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan varietas padi unggul lainnya. Varietas ini dirilis sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas padi dan mengatasi masalah kelaparan di Asia. IR64 dengan cepat menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dan menjadi salah satu varietas padi paling populer pada masanya. Karakteristik dari IR64. Yang pertama, produktivitasnya yang tinggi. IR64 mampu menghasilkan gabah hingga 6-7 ton per hektar dengan perawatan yang optimal tentunya. Potensi hasilnya yang tinggi membuat varietas ini diminati oleh petani. Varietas ini memiliki umur panen sekitar 110 hingga 115 hari setelah tanam, tergantung pada kondisi lingkungan dan perawatan. Yang ketiga, kualitas gabah yang baik. Gabah IR64 memiliki bentuk yang ramping, berwarna putih bersih, dan memiliki kadar aminosa sedang. Nasi yang dihasilkan pulen dan enak, sehingga disukai oleh konsumen. Yang keempat adalah adaptasinya yang luas. IR64 dapat ditanam di berbagai jenis lahan, termasuk lahan sawah irigasi, tada hujan, dan lahan kering. Varietas ini cocok untuk ditanam di dataran rendah hingga menengah. IR64 memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap beberapa penyakit padi seperti penyakit blast dan tungro. Meskipun tahan terhadap beberapa penyakit, tetapi rentan terhadap serangan hama warang batang coklat. IR64 telah memberikan dampak besar terhadap pertanian global, terutama di Asia. Varietas ini membantu meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani di banyak negara. Di Indonesia, IR64 menjadi salah satu varietas padi utama pada era 1990-an dan awal tahun 2000-an, sebelum digantikan oleh varietas-varietas baru yang lebih unggul. Selain itu, IR64 juga menjadi bahan dasar untuk pengembangan varietas padi unggul lainnya. Banyak varietas padi modern seperti Ciherang dan Impari memiliki genetik yang berasal dari IR64. Meskipun memiliki banyak keunggulan, IR64 juga menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait ketahanannya terhadap hama warang batang coklat. Serangan hama ini sering menyebabkan kerugian besar bagi petani. Seiring berjalannya waktu, popularitas IR64 mulai menurun karena munculnya varietas-varietas baru yang lebih tahan hama dan berproduktivitas lebih tinggi. Namun, IR64 tetap menjadi varietas penting dalam sejarah pertanian. Keberhasilannya membuktikan bahwa inovasi dalam pemulihan tanaman dapat memberikan dampak besar bagi ketahanan pangan global. Sebagai penutup, IR64 adalah varietas padi legendaris yang telah mengubah wajah pertanian global. Dengan produktivitasnya yang tinggi dan kualitas gabah yang baik, varietas ini telah berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Meskipun popularitasnya telah menurun, warisan IR64 tetap hidup melalui varietas-varietas baru yang dikembangkan berdasarkan genetiknya. Untuk meningkatkan produktivitas padi, ada beberapa tips budidaya yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, pilih benih berkualitas dan bersertifikat. Yang kedua, kelola air dengan baik, misalnya menggunakan sistem irigasi tetes. Yang ketiga, lakukan pemupukan berimbang berdasarkan analisis tanah. Dan yang keempat, pantau hama dan penyakit secara rutin dan gunakan pestisida selektif jika diperlukan. Pemilihan varietas padi yang tepat, ditambah dengan praktek budidaya yang baik, dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan. Mari bersama-sama mendukung pertanian Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.